Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nauli Rahman, NPM 282602002. Di sini saya eh, akan menjelaskan mind map saya dari blok Basic Endocrine and Metabolism yang berjudul dengan hormon reproduksi. Mana yang pertama itu pada hormon reproduksi terbagi dari anatomi antara wanita dan pria. Yang pertama yang sini saya akan jelaskan yaitu mengenai anatomi sistem reproduksi dari wanita. Yang pertama itu ada organ genitalia eksterna, di mana pada organ tersebut terbagi dari 4 organ. Yang pertama itu mons veneris, di mana bagian yang menonjol di bagian depan simfisis yang terdiri dari jaringan lemak dan ada sedikit jaringan ikat. Yang kedua adalah labia mayora, lanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong. Ada labia minora, yaitu lipatan di bagian dalam labia mayora dan tanpa rambut. Dan yang keempat yaitu klitoris, di mana itu adalah organ yang banyak mengandung pembuluh darah dan saraf sensoris, sehingga sangat sensitif. Yang kedua ada organ genitalia interna, di mana yang pertama itu ada vagina. Vagina itu terletak secara ekstraperitoneal di dalam spatium ekstraperitoneal pelvis. Yang kedua ada uterus, di mana terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Dan yang ketiga ada tuba Fallopi, di mana itu adalah saluran yang keluar dari rahim dengan panjang 12-13 cm. Diameternya kurang lebih 8 mm. Selanjutnya ada dan terakhir yaitu ovarium, di mana ovarium ini berbentuk oval, letaknya dalam rongga peritoneum di sebelah kiri dan kanan. Fungsinya sebagai pembentukan dan pembatangan sel ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi pria. Pertama itu ada penis. Dia merupakan bagian genitalia eksterna yang berisi saluran keluar urin dan sperma. Selanjutnya ada testis, di mana testis ini dilingkupi oleh suatu rongga yang tertutup dan kecil yang berasal dari peritoneum. Posisinya itu di dalam skrotum. Yang ketiga yaitu ada prostat, yaitu terletak ekstraperitoneal di bawah vesika urinaria di dalam spatium infraperitoneal pelvis, di mana fungsinya itu memproduksi sekret sebagai komponen ejakulat yang mengandung zat penting untuk spermatozoa. Selanjutnya ada epididymis, di mana terletak di ekstraperitoneal dalam skrotum dan pada sisi dorsolateral testis. Selanjutnya ada ductus deferens, di mana itu adalah lanjutan dari epididymis yang berjalan melalui kanalis inguinalis dan menyusuri permukaan atas dan belakang vesika urinaria menuju prostat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi wanita. Yang pertama itu ada estrogen. Estrogen akan dihasilkan oleh ovarium, di mana pembentukan ciri-cirinya itu uh, seperti perkembangan seksual pada wanita, seperti pembentukan payudara, lekuk tubuh wanita, rambut kemaluan, dan juga estrogen ini mengatur menstruasi dan menghaluskan kulit pada wanita. Selanjutnya itu ada progesteron, di mana progesteron ini adalah hormon steroid yang disekresi oleh korpus luteum dan plasenta dalam jumlah yang sedikit dari folikel. Hormon ini juga berperan dalam peristiwa menstruasi serta pada saat kehamilan. Progesteron bersamaan dengan estrogen akan menjadi peran yang penting dalam regulasi hormon seksual wanita. Progesteron juga memiliki peranan penting pada kelenjar mamae dan penebalan dinding rahim wanita, serta peningkatan suhu tubuh. Progesteron akan mempertahankan ketebalan endometrium sehingga ia dapat menerima implantasi zigot. Kadar hormon ini akan terus dipertahankan oleh tubuh selama trimester awal kehamilan sampai plasenta dalam pembentukan hormon ACG atau human chorionic gonadotropin, yaitu merupakan hormon alami yang dibentuk oleh tubuh pada saat kehamilan. Selanjutnya yaitu prolaktin, di mana prolaktin ini adalah hormon yang disekresikan oleh glandula hipofisis yang mana sangat berperan besar terhadap produksi ASI, karena hormon ini dapat meningkat pada saat kehamilan dan juga prolaktin juga berperan pada pemeliharaan kelenjar mamai. Biasanya hormon prolaktin ini akan bekerja paling tinggi pada saat malam hari. Dan juga
sedikit ditambahkan yaitu ada hormon oksitosin, di mana hormon ini memiliki fungsi penting untuk merangsang kontraksi rahim dan dapat juga berfungsi sebagai stimulus pengeluaran air susu. Biasanya hormon ini harus distimulasi oleh isapan bayi pada puting payudara ibu, baru setelahnya cairan ASI dapat keluar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hormon reproduksi pria. Yang pertama ada testosteron, di mana sebagian besar hormon ini akan berikatan dengan suatu glikoprotein yang disebut sex hormone binding globulin atau SHBG yang akan disekresi oleh testis. Glikoprotein ini dapat disekresi dalam hati. Dengan begitu testosteron akan bersirkulasi dalam darah. Testosteron akan seperti itu selama 30 menit sampai 1 jam atau lebih. Fungsi utama hormon testosteron yaitu memacu pembentukan pematangan sperma. Sekresi testosteron setelah pria mengalami pubertas akan menyebabkan penis, skrotum, dan testis dapat membesar sekitar 8 kali sampai sebelum usianya memasuki 20 tahun. Yang terakhir yaitu androgen, di mana androgen merupakan hormon seks pria yang sangat penting untuk perkembangan dan menjaga sistem reproduksi pria. Androgen juga berperan sebagai pengatur perkembangan seksual sekunder pria hingga inisiasi dan menjaga spermatogenesis serta peran biologik lainnya. Fungsi androgen pada pria juga dapat mengatur gairah seksual dan mengatur perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya tampilkan. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.